Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Koben Studio. Boom. Oke guys, hari ini kita akan membuat reaction tentang bagaimanakah kedudukan Indonesia nanti jika Perang Dunia Ketiga berlaku. Seperti mana yang sekarang kita tahu, Amerika telah menyerang loji nuklir untuk Iran, tempat nuklir untuk Iran itulah, tempat nuklir Iran tuh. Dan sekarang Iran pun membalas balik dengan menembakkan mereka punya balistik punya peluru berpandu pergi di mana nih, di Qatar punya, di Qatar, tapi di Qatar bukan orang serang Qatar, orang serang Amerika Syarikat punya base camp di situ, tentara orang punya base camp di Qatar, Iran serang di sana. Jadi memang akan berlaku Perang Dunia Ketiga lah. Mudah-mudahan orang dapat cari jalan penyelesaiannya ya guys. Jadi kita akan membuat reaction itu guys. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Stay tune. Guys, tanpa perhitungan masa, jom sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Tidak main-main, bener-bener. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran. Rusia mengatakan, jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti Perang Dunia Ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Betul. Mungkin yang negara-negara punya nuklir, ya, dia matinya lebih cepat. Kita mungkin mati juga, tapi lama kita matinya, ya kan? Iyalah. Benar nggak? Betul. Jadi it's dangerous time. We are living, kita hidup dalam. Nah, kita harus hati-hati, dan untuk itulah saya selalu ini tidak main-main. Pendek pula video guys, tapi betul guys ya apa yang Presiden Prabowo nih cakap nih. Oke, kita nih kamu di Indonesia, ada yang di Malaysia, aku di Malaysia, ada orang di Brunei, di mana lah, di area sini nih, di bagian Nusantara nih lah, ASEAN nih. Kalau jadi perang nuklir di mana nih, di Iran sana, di Rusia, di Amerika, ini bukan dampaknya bukan kecil guys. Ini kita bercerita tentang perang nuklir. Perang nuklir ini salah satu perang yang amat bahaya lah. Disebabkan apa? Nuklir itu dia punya partikel-partikel tuh, kalau udah meletup akan dibawa angin lagi ya guys, dibawa angin pergi serata dunia. Memang dorang memang cepat lah pergi, cepat mati lah dorang. Kalau kita guys lambat, terseksa lah sedikit sebab kita jauh kan, pelan-pelan lah itu. Nah, jadi buat masa sekarang nih perbanyakkan amal ibadah lah, banyakkan amal ibadah, lepas tu banyakkan kumpul barang-barang makanan kah, kita tak tahu kan apa yang akan terjadi. Terus video guys. Kalian khawatir nggak sih Perang Dunia Ketiga mungkin terjadi di generasi kita? Iran baru aja mengirimkan lebih dari 300 rudal ke Israel sebagai balasan atas Israel yang menyerang konsulat Iran di Syria awal Maret lalu. Walaupun sepertinya nggak banyak korban jiwa, tapi konflik di Timur Tengah ini diprediksi memanas. Apalagi US dan sekutunya berkomitmen untuk bantu Israel. Intermezzo dikit, surprisingly, indeks militer Indonesia lumayan oke juga ya, nomor 13 di dunia. Tapi dengan populasi kita, harusnya kita di top 5 nggak ya? Anyway, konflik ini tentunya ngeganggu supply chain minyak di Timur Tengah yang punya produksi dan cadangan minyak yang besar. Ekonomi ya guys. Harga minyak udah naik 21% sejak awal 2024 ini. Apa dampaknya buat investasi kita? Generally, market bakal risk off dulu, menghindari aset high risk kayak saham Indonesia dan US, kripto dan reksadana saham. Kecuali saham-saham produsen minyak yang diuntungkan dari harga minyak naik. Obligasi juga akan turun karena rupiah melemah, dan uang akan pindah ke emas dan dolar sebagai safe haven. Walaupun vibes-nya lagi nggak enak, tapi FYI ya, ada lebih dari 30 perang besar dalam 100 tahun terakhir. Dan indeks pasar saham US masih tetap naik over long term. So for long-term investors dan short-term traders, is this good or bad news? Kalian khawatir nggak sih perang? Aku tak tahu lah apa yang cakap guys tentang ekonomi. Yang aku paham di sini, ekonomi dunia ini akan jatuh lah kalau terjadi Perang Dunia Ketiga nih. Sebab sekarang nih kita nih di ambang Perang Dunia sudah guys, di ambang Perang Dunia Ketiga sudah guys. Ya, ekonomi untuk negara-negara ASEAN ini memang aku boleh katakan akan teruk nanti guys, akan teruk nanti sebab dampaknya amat besar nih guys ya. Kalau terjadi perang nuklir di dunia, walaupun kita tidak terlibat,
saya kira kita akan merasakan dampaknya yang sangat berat. Tak bisa dipungkiri, gejolak yang melibatkan sejumlah negara memanas. Konflik Timur Tengah tak kunjung mereda. Jika Perang Dunia Ketiga terjadi, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia meski tak terlibat dalam peperangan? Apakah dari aspek pertahanan Indonesia perlu bersiap-siap dengan ancaman perang nuklir tersebut? Tim TV One mengabarkan. Gila, aku ngeri serem guys ya. Pemirsa, ancaman Perang Dunia Ketiga meletus disampaikan Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di hadapan Komisi 1 DPR RI. Meski tak menyebut negara-negara mana saja yang jadi pemantik, tetapi Prabowo menilai gejolak geopolitik bisa meletus kapanpun dan berdampak. Ini kayaknya Perang Dunia Ketiga nih udah semakin di depan mata gitu ya guys ya. Gue sih berharap jangan pernah ada perang Perang Dunia Ketiga nih, jangan gitu. Tapi masalahnya Amerika nih hari ini 22 Juni 2025 menyerang Iran ya dengan mengebom 3 situs nuklir yang ada di Iran. 3 tempat nuklir guys. Ya gimana responsnya nih Korea Utara dan juga Rusia yang sudah memperingatkan si Amerika ini untuk nggak ikut campur gitu. Memang ya. Trump nih keras kepala ya. Iran, gitu. Tapi faktanya hari ini Amerika tiba-tiba menyerang Iran dan nggak ngerti juga nih responsnya China dan negara-negara yang lain akan seperti apa nanti. Gue nggak siap kalau harus ada Perang Dunia Ketiga, nggak siap. Tolong please. Ini kayaknya. Jadi Perang Dunia Ketiga ini akan jadi satu perang yang sungguh besar ya, sebab sedangkan Perang Dunia kita ambil daripada Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua lah. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, peralatan belum secanggih macam sekarang. Dunia sekarang, di zaman sekarang. Sekarang peralatan lebih canggih, lebih mematikan, dan lebih berbahaya. Disebabkan kenapa? Disebabkan banyak nuklir yang telah diciptakan oleh negara-negara besar nih. Sebenarnya nuklir itu dibuat untuk sistem pertahanan. Nuklir pun bukan suka-suka orang mau guna. Tapi apabila keadaan semakin genting, semakin berbahaya untuk sesuatu negara besar, mereka akan menggunakan nuklir orang untuk mengancam negara lain supaya serah diri. Tetapi sekarang kalau kita nampak, Amerika punya nuklir, Iran ada nuklir, Israel ada nuklir juga, Rusia, Cina ada nuklir, Korea Utara ada nuklir. Jadi kalau kita lihat di sini, peperangan nih kalau sudah terjadi, confirm akan memberikan dampak yang besar untuk seluruh dunia. Bukan setakat di bahagian dorang saja, tapi bahagian kita juga di ASEAN nih. Sebab apabila perang nuklir meletus, ini akan membahayakan seluruh penduduk dunia disebabkan dia punya partikel. Dia punya banyak lah yang daripada segi segala aspek banyak lah yang akan terjadi. Memang berbahaya betul guys. Bayangin, kamu lagi rebahan sambil ngopi, tiba-tiba listrik padam, sinyal hilang dan mie instan jadi barang mewah. Bukan karena kiamat, tapi karena Perang Dunia Ketiga meletus. Perang Dunia Ketiga mungkin terasa jauh, tapi jangan salah. Dampaknya bisa sampai ke depan pintu rumah kita, bahkan sebelum kamu sempat update story. Indonesia, meskipun bukan pihak utama dalam perang, tetap bisa ikut guncang, bro. Pertama, ekonomi bisa ambyar. Indonesia sangat bergantung pada ekspor-impor. Kalau jalur perdagangan global terganggu, harga BBM bisa meroket, bahan pokok jadi langka, dan gorengan bisa jadi barang mahal, cuy. Semua naik. Kedua, krisis energi. Banyak negara mulai berebut pasokan energi. Kalau negara penghasil minyak sibuk perang, Indonesia bisa ngalamin krisis listrik dan bahan bakar. Siap-siap balik ke zaman lilin sambil nyalain kipas manual. Ketiga, ancaman pengungsi dan geopolitik. Konflik global bisa bikin jutaan orang mengungsi. Indonesia mungkin jadi salah satu tujuan aman, tapi siapkah kita secara sosial dan ekonomi? Keempat, dampak teknologi dan cyber war. Serangan siber bisa bikin sistem perbankan lumpuh. Data pribadi bocor, bahkan sistem pertahanan negara kacau. Bayangin saldo e-wallet kamu hilang, padahal baru dapat cashback. Intinya, meskipun kita jauh dari medan tempur, dampaknya sangat nyata. Jadi, selain jaga perdamaian, yuk mulai jaga dompet, jaga data, dan
jaga stok mie instan. Siapa tahu itu jadi emas di masa depan. Jaga stok mie instan? Apa? Aduh, saya... Apa yang akan terjadi jika Perang Dunia Ketiga dimulai besok? Setelah 15 menit, semua presiden di setiap negara akan meminta warganya untuk tinggal di rumah dan penguncian global akan segera menyusul. Setelah 12 jam, semua perbatasan di semua negara akan ditutup dan kekhawatiran tentang senjata nuklir akan segera berkembang. Setelah 1 hari, orang-orang kaya dan berkuasa mulai berlindung di bunker bawah tanah, meninggalkan warga biasa untuk mengurus diri mereka sendiri. Setelah 2 hari, sistem komunikasi dan internet mati total, dan dunia menjadi gelap. Setelah 3 hari, nuklir pertama digunakan, yang menyebabkan reaksi berantai pembalasan. Dunia yang kita kenal telah berubah selamanya. Setelah 4 hari, udara sangat tercemar, sehingga sinar matahari tidak lagi terlihat dari bumi, menyebabkan konsekuensi yang ekstrem. Setelah 1 minggu, produksi makanan akan terhenti, menyebabkan rantai makanan global runtuh, dan 2 miliar orang kelaparan dan tidak memiliki makanan. Setelah 1 bulan, lapisan ozon hancur dan banyak tanaman akan mati. Setelah 1 tahun, semua kota dan gedung serta tanaman menghilang dan menjadi puing-puing dan abu berterbangan di mana-mana, serta negara yang kuat akan mempertahankan terus wilayah mereka sampai salah satu dari mereka memenangkan peperangan ini. Apa yang akan terjadi jika Perang Dunia Ketiga? Oke guys, sampai situ salah video tentang Perang Dunia Ketiga nih. Kalau kita perhatikan, sebenarnya tiada apa pun yang didapat nih untuk Perang Dunia nih. Sebenarnya kalau kita perhatikan, banyak kerusakan, banyak kematian, banyaklah dia punya efek-efek yang tidak bagus untuk Perang Dunia Ketiga nih. Tapi kita tidak tahu apa sebenarnya yang orang-orang tuh cari, kenapa orang mau berperang, dan sampaikan begini sekali. Dan di video terakhir tadi tuh diceritakan, itu memang satu simulasi tentang bagaimana nanti Perang Dunia Ketiga ini berlaku. Boleh dikatakan simulasi kiamat lah. Sebab apabila sudah jadinya perang nuklir, kita sebagai rakyat biasa nih, kita tidak ada kuasa untuk kita mau kemana, ke sini, kemana. Memang kita punya paling selamat hanyalah di dalam rumah. Itu pun tidak cukup selamat lagi, disebabkan udara yang kita hisap, udara yang kita sedut daripada hidup kita nih adalah udara yang berbahaya disebabkan nuklir tuh guys. Memang untuk buat masa sekarang, persiapkanlah diri untuk di masa hadapan, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Adakah perang Amerika, Iran, Rusia, Israel ini akan berhenti begini atau akan terus ke hadapan? Aku pun tidak tahu tentang perkara itu. Jadi harap kita perbaiki diri, jaga amal ibadah apa semua. Mudah-mudahan akan terwujudnya satu solusi untuk mereka berdamai kembali dan mungkin tidak tercetusnya Perang Dunia Ketiga. Oke guys, jadi sampai situ saya reaksi aku dan see you next video.